Aku nggak pernah ngomong aku tidak akan terjun politik. Yang aku bicara adalah aku tidak akan terjun politik apabila Bapak masih dalam posisi politik publik. Gitu. Aku tidak pernah menutup kemungkinan. Tapi iya atau tidaknya itu keputusan nanti. Tapi yang dari awal tuh aku nggak pernah menutup kemungkinan hal itu. Karena di saat aku nanti duduk di posisi pemerintahan atau posisi politik bersamaan sama Bapak, wah itu konflik of interest, moral dilemma tinggi banget. Yang bikin stres sendiri aja sebenarnya. Jelas beda kualitas, Alam Ganjar, Skakmat Gibran dan Kaesang tegas takkan terjun ke politik bila Ganjar masih di dalam kekuasaan, langsung kena ulti. Bintang baru di kancah politik nasional itu bernama Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, putra dari Mas Ganjar Pranowo. Penampilannya, jawaban-jawabannya di acara Rossi di Kompas TV sungguh mempesona publik. Orang-orang dewasa dibuat kagum atas jawaban-jawaban Mas Alam yang mendalam, jawaban-jawaban Alam yang rasional, jawaban-jawaban Alam yang serius terkait bullying, politik, hingga kekuasaan. Yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak positif melalui kekuasaan yang dimiliki itu. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang Alam, bukan tentang satu kemewahan, bukan, tapi tentang kebermanfaatan. How you affect, memberikan dampak pada banyak orang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, bicara mengenai privilege yang didapatnya sebagai anak politikus. Dia tidak lantas menggunakan privilege itu untuk terjun langsung ke politik pada saat ini. Menurutnya, ia tidak akan terjun ke politik apabila sang ayah, Ganjar Pranowo, masih menjabat dalam posisi politik. Ia tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti terbuka kemungkinan bagi dirinya untuk berpolitik praktis. Tapi untuk saat ini, Ganjar masih ada di dalam dunia politik dan Alam tidak mau masuk ke dalam dunia politik dulu. Karena jika ia masuk ke dalam dunia politik, dengan bapaknya yang masih berada di dalamnya, maka akan ada konflik of interest atau konflik kepentingan yang bisa menyebabkan permasalahan yang sangat tinggi. Nah, saat ditanya ketertarikan masuk ke dunia politik, dia tidak memungkiri ada ketertarikan ke banyak hal dan berganti-ganti ketertarikan. Menurutnya, sifat impulsif itu normal sebagai anak muda. Dalam konteks Pilpres 2024, Alam Ganjar juga ikut bapaknya kampanye ke beberapa daerah. Ada satu hal yang ia pelajari dari kegiatan politik tersebut, yaitu proses. Ia bahkan mengatakan jadwal kampanye bapaknya sangatlah padat dan mengerikan. Ia berharap bapaknya bisa memperhatikan kesehatannya karena ini sudah masa-masa menjelang debat Capres, yaitu 12 Desember. Mengomentari kondisi politik belakangan ini, gimmick-gimmick politik sering terlihat di depan publik. Menurut dia, gimmick tidaklah terlarang, namun gagasan politikus punya nilai lebih penting ketimbang muslihat penarik dukungan. Pernyataan Alam Ganjar ini tentu menampar telak Gibran dan juga Kaesang, yang secara nyata telah menggunakan kepentingan dan posisi keluarganya untuk meloloskan mereka maju sebagai cawapres ataupun sebagai ketum partai. Perihal Gibran, putusan MK nomor 90 tahun 2023 telah meloloskan Gibran tentu sangat menguntungkan yang bersangkutan. Tapi keputusan itu tidak sah atau cacat hukum karena Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan MK nomor 90 tahun 2023. Sebab Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Jokowi merupakan istri dari Anwar Usman, dan Gibran sebagai anak kandung Presiden Jokowi tentu sebagai keponakan. Berdasarkan ketentuan hukum, bila hakim ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara, hakimnya harus tarik diri dan tidak boleh ikut menyidangkannya. Tapi lucunya, dalam putusan MK, Anwar Usman ikut menyidangkan dan menandatangani putusan tersebut. Gila bukan? Inilah mengapa Alam Ganjar tidak ingin masuk menjadi politisi atau terlibat dalam politik praktis. Karena masalah-masalah seperti inilah yang mungkin akan terjadi. Bukan hanya itu saja, KKN juga akan bisa ia lakukan, seperti yang dilakukan oleh Gibran. Bahkan mungkin orang-orang hebat di dunia atau orang-orang yang terkaya di dunia harus bersujud pada Gibran karena Gibran nyaris tidak pernah gagal mendapatkan apapun yang ia mau. Mau jadi wali kota, gampang. Mau jadi cawapres, gampang. Orang-orang hebat harus berguru pada Gibran tentang cara meraih sesuatu
sesuatu tanpa berkeringat dan cucuran air mata. Cukup modal mulut dan sokongan dari keluarga, maka semua bisa beres. Tinggal duduk manis dan terima beres. Dan lucunya lagi adalah ketika cawapresnya diusung karena alasan pemimpin muda. Tapi dalam banyak kesempatan sering bolos tidak hadir dalam undangan debat. Kesempatan rakyat untuk melihat single performance dari Gibran pun pupus sudah. Ya beginilah akibatnya kalau terlalu sayang sama anak. Semua halangan mau ditebas demi kelancaran. Padahal ini blunder yang membuat masyarakat semakin muak. Saya sih lebih setuju sama Alam Ganjar ya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana orang-orang muda itu mampu punya nilai, mampu punya value dan menerapkan nilai itu lewat program-program, lewat kebijakan-kebijakan gitu. Tidak usah ngomong muda kalau muda itu sekedar berjoget-joget di aplikasi TikTok gitu. Tidak usah ngomong muda kalau sekedar bikin konten di Instagram. Itu yang selalu saya kritik sejak awal tahun pemilu ini berjalan ya, 2023 Bang. Dan yang bisa saya sampaikan, kondisi hari ini betul-betul memprihatinkan bagi saya Bang. Gitu. Banyak orang berpura-pura muda tapi tanpa sadar mereka mematikan harapan anak muda akan kekuasaan. Mematikan harapan anak muda akan cerahnya masa depan negeri gitu. Saya langsung straightforward Bang. Bagi saya, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberikan ruang ataupun memberikan keuntungan bagi generasi muda. Anda tidak merasa diuntungkan? Tidak sama sekali. Panik nggak tuh? Ketua BEM UI permalukan Prabowo Gibran. Anak muda tolak politisi gimmick joget orang tua. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Nggak tertulis gagasan mereka. Sama sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak yang. Sekarang tadi pagi saya perjalanan dari pos ke kampus itu melihat baliho baru Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto ini bisa ya. Tapi secara overall seperti itu yang jadi permasalahan. Saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick, saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Tapi kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masuk jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gak terasa, kita lagi di fase politik yang bikin kepala kerasa sangat kucel ya. Kayaknya Indonesia lagi main roller coaster politik yang bikin kita bingung. Yuk kita bahas soal Gibran, si anak muda yang tiba-tiba jadi pemeran utama dalam panggung politik kita. Jadi gini, sebenarnya Indonesia itu lagi di puncak kejayaan setelah lewati 25 tahun reformasi. Ekonomi on the rise, demokrasi berjalan baik, dan kehidupan sosial semakin stabil. Tapi kok tiba-tiba ada bau-bau dinasti yang bikin geger nih. Ketua BEM UI, Melkisedek Wang, mengaku muak politisi tua tawarkan anak muda gimmick dan joget. Ia berkata, bukan gagasan dan program, saya muak, kata si ketua BEM UI tersebut. Politisi tua tawarkan anak muda gimmick dan joget. Ia sangat prihatin. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored 8 Desember, ia berkata, saya geli betul setiap jelang pemilu. Politisi tua berlagak seperti anak muda. Ia berusaha simulakra tampil sebagai simbol anak muda dengan joget dan gimmick. Simulakra adalah simbol, tanda, atau citra dalam realitas. Namun sesungguhnya bukanlah fakta. Bagi Melki, muda bukanlah angka, tren, atau gaya hidup. Dalam konteks pemilu, muda adalah keberpihakan. Bagaimana anak muda di-endorse melalui program dan gagasan. Buat apa bicara anak muda kalau makna muda hanya sebatas joget dan gimmick? Nah, majunya Gibran dinilai tidak lebih dari praktek culas terhadap konstitusi melalui rekayasa di MK. Selain itu yang membuat mereka jijik adalah jalanan di berbagai daerah dihiasi dengan baliho-baliho berukuran besar, tapi dengan gagasan yang sangat kecil. Ini benar-benar menyakitkan, tapi memang kenyataannya seperti ini. Baliho besar dan menjamur, tapi gagasan kecil. Gagasan yang besar hanyalah joget gemoy dan susu gratis. Kondisi hari ini, kata Ketua BEM, banyak orang berlaga muda tanpa sadar justru mematikan harapan anak muda pada cerahnya masa depan. Ia mencontohkan bagaimana sosok Gibran muncul lantaran intervensi penguasa menginjak marwah konstitusi. Menurut Melki, putusan MK adalah kesalahan terbesar. MK justru tutup kesempatan anak muda di bawah usia 40 tahun untuk masuk dunia politik karena syaratnya pengalaman kepala daerah. Untuk kali ini saya harus setuju dengan orang ini. Narasi-narasi tak jelas seperti joget-joget demi jadi viral dan menarik perhatian anak muda.
Ini adalah sebuah penghinaan dan pembodohan publik. Mereka pikir anak-anak muda adalah orang-orang yang lugu, yang gampang dipengaruhi dan ditipu-tipu dengan gimmick murahan. Jangan sampai tertipu deh. Apalagi anak muda yang tidak pernah merasakan era sebelum reformasi. Jangan sampai terbuai dengan yang viral-viral di medsos. Kalian itu target empuk untuk dijadikan batu loncatan. Jangan tertipu dengan cawapres muda yang mewakili anak muda. Dia itu bukan perwakilan anak muda, tapi lebih cocok sebagai perwakilan keluarga yang mau melanggengkan kekuasaan. Gibran juga sering mangkir debat loh guys. Dia itu jarang banget muncul di debat terbuka. Kayaknya takut debat kali ya. Padahal sebagai calon pemimpin, debat itu kan penting banget. Nah dari sini kita tahu kalau Gibran sepertinya nggak punya kemampuan, pengalaman, atau gagasan mau dibawa kemana bangsa ini jika nanti dia memimpin. Bahkan di wawancara sama wartawan pun, ia sering blunder dan nggak bisa jawab pertanyaan dengan tegas. Mulai kelihatan banget kalau Gibran itu nggak siap untuk memimpin negara ini. Gimana kita mau percaya negara ini bakal maju kalau dipimpin sama orang yang kurang kompeten? Gibran menurut kebanyakan orang menjadi mimpi buruk untuk bangsa kita. Budayawan, rohaniawan, akademisi, mahasiswa, semua bersatu menolak dia. Mereka kecewa Gibran kayaknya main politik tanpa etika. Mereka nggak mau Indonesia balik ke masa Orde Baru yang kelam. Intinya, politik dinasti seperti yang diperlihatkan Gibran itu bisa merusak fondasi demokrasi kita. Kita mesti bijak memilih pemimpin yang benar-benar bisa bawa kita ke arah yang lebih keren. Say no to drama, say yes to progress. Peace out. Bagaimana menurut Anda?